Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore teman-teman. Kali ini kita bertemu lagi di CPL yang keempat. Untuk kasus ini kasus pernapasan. Perkenalkan, saya Emira Ifat NIM 067 menjadi moderator di sini. Saya di sini ditemani dengan rekan saya Destiana Ramadanti NIM 068 sebagai notulen. Sebelumnya saya akan mengenalkan dulu anggota kelompok kita. Ada Reva Rahma Izati NIM 64, ada Hanum Amria Fahmi NIM 65, Wahyu Restiani NIM 66, Maitsari Hadatul Ais NIM 69, dan Safira Nabila Nurfatiani NIM 107. Baik, langsung saja kita mulai dengan membaca kasus. Jadi ini kita mendapat kasus A, pasien Nyonya S, usia 65 tahun dengan berat badan 60 kg, tinggi badan 165 cm, masuk ke rumah sakit dengan keluhan batuk, kadang sesak napas, jari kaki terasa sakit, kram, pusing, leher cengang dan kaku, merasa kurang istirahat. Nah, diagnosis dari dokternya itu dia hipertensi, asma, dan insomnia. Untuk riwayat penyakit pasiennya ada hipertensi yang disertai CHF. Ini tidak ada riwayat lainnya. Untuk keluhannya ini dia berarti ini di rumah sakit dari tanggal 21 April sampai 25 April. Ini ada batuk yang 3 hari pertama ini cukup parah ya, namun pada 2 hari terakhir sudah mulai menurun. Sesak napas juga sama. Untuk jari kaki sakit itu terasa ringan dari hari pertama sampai hari terakhir. Untuk pusing hari pertama sampai ketiga itu sedang, hari keempat kelimanya ringan. Lalu ada leher cengang dan kaku. Ini juga sama, hari pertama sampai ketiga sedang, sedangkan untuk 2 hari terakhir sudah cukup menurun. Kemudian untuk tanda-tanda vitalnya, ini TD-nya hari pertama 140/71, lanjut 103/55, lanjut 150/55, 106/55, dan 102/44. Kemudian ada heart rate-nya dari hari pertama itu 88, kemudian lanjut 70, 82, 82, dan 82. Kemudian untuk suhu temperatur tubuhnya itu dari hari pertama sampai terakhir itu stabil ya, dari suhu 36 derajat Celcius. Kemudian pada RR-nya itu hari pertama kedua 22, hari ketiga sampai kelima itu 20. Kemudian kita lanjut ke hasil pemeriksaan lab-nya waktu awal masuk rumah sakit. Hemoglobinnya 10,5 gram per dl, leukosit 5070, eritrosit 3212, basofil 0,6, eosinofil 5,1, limfosit 27,2, monosit 6,3, asam urat 6,1 mg per dl, serum kreatinin 1,01 mg per dl, neutrofilnya 60,8. Nah, ini pasien juga pemeriksaan penunjang berupa ronsen toraks, itu ada kardiomegali mild dan bronkitis. Untuk terapi yang didapatkan pasien selama di rumah sakit, itu ada injeksi ceftriaxone 2x1 digunakan setiap hari selama 5 hari itu. Kemudian injeksi omeprazol 1x1 hanya digunakan di 2 hari pertama. Lalu ada injeksi lansoprazol digunakan pada hari ketiga sampai kelima. Kemudian ada nebulizer Ventolin Flexotide, itu 3x1 digunakan setiap hari. Alprazolam 1x0,5 mg juga digunakan setiap hari. Kandesartan 1x8 mg setiap hari juga. Cetirizine tablet 2x1 tablet setiap hari. Lalu seretit diskus 2x500 mg digunakan setiap hari juga. Kemudian ada infus ringer laktat 20 TPM setiap hari juga. Nah, itu untuk kasusnya. Mungkin kita yang pertama kita melihat data lab yang
abnormal itu dari yang data lab itu, apakah teman-teman menemukan data lab mana yang tergolong tidak normal dari yang ini pemeriksaan laboratorium ini? Silakan kalau ada yang ingin menjawab bisa raise hand dan menyebutkan nama serta NIM. Ya, silakan Safira Nabila terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya Safira Nabila, NIM 107. Mungkin di sini ada nilai normal dari tekanan darah ya. Tekanan darah biasanya kan 120, di Kemenkes 120 sampai 129 per 80. Mungkin jadinya di tanggal 21 tuh ada mmHg ya. Di tanggal 21, kemudian di tanggal 23 juga pasien mengalami peningkatan. Terus HR heart rate-nya normalnya 60 sampai 100. Berarti nggak ada ya, normal semua. Terus kalau suhunya 36,2 sampai 37,5. Berarti normal ya, nggak ada yang ini. Terus yang terakhir ada RR-nya 12 sampai 20, berarti tinggi di hari pertama sama di hari kedua. Baik. Sudah cukup? Baik, ini berarti dari Safira itu dari tekanan darah, heart rate, temperatur, dan respiration rate. Silahkan, sebentar, notulennya silahkan melengkapi terlebih dahulu. Silakan kepada Hanum, bisa. Silakan Hanum. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Aku Hanum Amelia Fahmi, NIM 065. Jadi aku mau izin lengkapin yang data lab-nya. Ini hemoglobinnya itu nilai normalnya itu 13 sampai 18 gram per DL. Sedangkan pasiennya itu 10,5, berarti hemoglobin pasien itu rendah. Terus kemudian yang eritrosit itu nilai normalnya itu 10/6, sedangkan nilai pasiennya itu 3.212. Jadi eritrosit pasien itu juga rendah. Terus untuk asam uratnya ini kan karena pasiennya kita perempuan, jadi nilai normalnya itu 3-6. Nah, sedangkan nilai pasiennya itu 6,1, berarti agak tinggi ya. Terus kemudian serum kreatininnya itu nilai normalnya itu 0,6 sampai 1,1 mg per DL. Sedangkan pasien itu nilai pasiennya itu 1,01, berarti itu normal. Terus kemudian neutrofilnya itu nilai normalnya itu 36 sampai 73. Sedangkan pasiennya itu neutrofilnya itu 60,8, berarti normal. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Wahyu Restiani, bisa silahkan menyampaikan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Restiani, NIM 066. Di sini mau nambahin buat nilai normal dari leukosit itu ada 3.500 sampai 10.500. Berarti dapat dilihat berdasarkan nilai pasiennya berarti normal ya di sini. Kemudian untuk nilai limfositnya itu 15 sampai 45, berarti di sini pasiennya itu normal ya.
Kemudian untuk monositnya itu ada 0 sampai 10. Berarti di sini normal. Kemudian untuk basofil ini ada 0,1 sampai 1%, berarti di sini pasiennya ini normal keterangannya. Kemudian untuk eosinofilnya 0, 0 sampai 6, berarti di sini pasiennya juga normal. Baik. Ini kita sudah melihat data lab apa saja yang tidak normal. Ini ada hemoglobin eritrosit ini rendah, sedangkan asam urat ini cenderung tinggi ya. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa melihat dari daftar obat itu untuk sambil menyimpulkan kira-kira obat itu untuk menterapi apa. Desti silakan lihat yang ini kan ada injeksi ceftriaxone, omeprazol, lansoprazol, nebulizer, alprazolam, kandesartan, cetirizine, seretidiskus, dan IVFDRL. Nah, di sini mungkin ada yang mau menanggapi terkait ini obat untuk mengatasi apa? Silakan Reva. Ya, perkenalkan saya Reva Rahmaizati, NIM 064. Izin menjawab, ini yang nebulizer Ventolin itu isinya ada salmeterol sama fluticasone. Itu biasanya untuk mengobati asmanya pasien. Fluticasone sama seretidiskus ini juga untuk pasien. Untuk asma maksudnya isinya ada salmeterol sama fluticasone. Salah. Yang nebulizer ini salbutamol ya. Oke. Nah, itu fluticasone. Yang nebulizer Ventolin ini salbutamol. Itu diganti. Semua cuma satu salbutamol. Itu dua-duanya untuk asma. Makasih. Oh, oke. Berarti ini dari nebulizer Ventolin sama seretidiskus itu sama-sama untuk mengatasi asma. Selanjutnya silakan Maitsa. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Maitsa 69 ingin menambahkan obatnya ya, ini dari Reva. Di sini itu kan ada ceftriaxone ya. Ceftriaxone itu kan dia antibiotik. Jadi mungkin kemungkinan sih belum cari juga buat bronkitisnya karena kan dia infeksi kan, infeksi bronkus. Jadi kemungkinan itu antibiotik buat bronkitis. Kan itu ada omeprazol sama lansoprazol. Itu dia kan golongan PPI ya. Kalau golongan PPI kan berarti dia biasanya gangguan lambung, entah itu karena ada critical ill atau efek meminimalisir efek samping obat. Sama lansoprazol juga, mereka kan sama. Sama satu lagi itu ada alprazolam. Alprazolam itu kan golongan benzodiazepin, biasanya dipakai buat itu sih gangguan motor kayak kejang gitu, tapi setahu aku bisa dipakai buat insomnia juga. Jadi kalau di pasien ini kayaknya buat insomnia, Des. Oke. Baik, Maitsa dan Reva bisa lower hand. Silakan Destiana Romadanti. Oh iya, ini kan berarti tinggal kandesartan sama cetirizine ya. Nah, aku tuh tadi tuh nyari kalau misalnya kandesartan itu kan obat anti hipertensi. Di sini kan pasien kan udah diagnosa hipertensi ya. Jadi kandesartan ini buat anti hipertensinya gitu. Terus cetirizine tablet itu merupakan aku cari tadi itu antihistamin. Nah, ini kemungkinan bisa buat alergi gitu sih. Bentar. Itu aja Mbak M. Oke, terima kasih Destiana bisa lower hand. Ini yang
IVV DRL ini mungkin aku mau coba jawab. Ini mungkin salah satu cairan parenteral ya yang biasa digunakan ketika dirawat di rumah sakit. Isinya tuh NaCl 0,9%. Untuk obatnya ini sudah dijawab semua berarti ya, Desti? Iya udah Mbak M. Baik. Aku juga mau nambah nanya lagi tadi di atas, coba lihat tadi yang di pemeriksaan penunjang itu. Nah, itu ada ronsen toraks, kardiomegali. Itu mungkin ada teman-teman yang tahu kardiomegali itu seperti apa? Ya, silakan Safira. Ya, aku izin jawab tadi setting-setting sedikit. Jadi kardiomegali itu kan ada pembesaran di daerah jantungnya. Jadi ukuran jantungnya lebih besar dari ukuran normal. Nah, aku searching ada faktor risiko dari tekanan darah tinggi. Nah, kan si pasien ini hipertensi. Jadi ketika tekanan darah tinggi itu apa? Jadi apa? Kerja jantungnya kan jadi lebih berat, jadinya ada pembesaran kayak gitu. Sebacanya aku sih seperti itu. Baik. Berarti kardiomegali ini pembesaran di daerah jantung ya, seperti itu. Oke, terima kasih Safira, bisa lower hand. Ini kita sebenarnya sudah menganalisis semuanya ya dari pemeriksaan lab, lalu obat-obatannya tadi. Mungkin kita bisa simpulkan sebentar, untuk sementara. Berarti ini untuk problematik yang dialami pasien itu ada asma, ada hipertensi dengan riwayat pernah hipertensi disertai CHF, lalu ada bronkitis berdasarkan ronsen toraksnya. Kemudian ada hiperurisemia juga tadi. Apakah ada tambahan lagi dari teman-teman? Ya, silakan Maisa. Kalau nggak salah tadi di data lab-nya HB-nya rendah ya sama eritrosis. Jadi mungkin ini pasiennya ada anemia. Baik. Berarti anemia. Oh, tadi ada insomnia juga ya berarti ya. Kita masukkan problematik saja. Insomnia, Desti. Apakah ada lagi yang mau ditambahkan dari problematik ini? Sepertinya tidak ada ya. Maisa bisa lower hand dulu. Sudah cukup. Baik. Selanjutnya ini kita bisa menentukan mungkin obat-obat dari problematik ini dan mungkin kalau bisa menentukan ada DRP apa di pasien kali ini. Oh, Wahyu Restiani silakan. Ya, mau nambahin, ini kan di sini tadi pasiennya asam uratnya tinggi, itu masuk problematik nggak ya? Oh iya itu sudah di hiperurisemia berarti ya? Oh iya, nggak lihat. Maaf, maaf. Nggak apa-apa, terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan? Baik, sepertinya tidak ada. Mungkin ini seperti yang tadi saya bilang, kita mungkin menganalisis dulu ya dari problematik yang sudah kita tulis ini 6 dan tadi jenis-jenis obatnya mungkin kita bisa mencari terlebih dahulu apakah pengobatannya sudah tepat atau ada DRP atau bagaimana. Mungkin akan saya beri waktu untuk mencari sekitar 10 menit, apakah cukup atau terlalu lama? Cukup Mbak kayaknya. Baik, selama 10 menit ini berarti oke sampai 15.35 ya kita coba mencari. Nanti kalau yang sudah dapat bisa langsung raise hand saja.
Silakan Maitza. Baik, terima kasih. Saya Maisa 69. Ini kan pasien ini ya, tadi nilai HB-nya dan nilai eritrositnya kan rendah ya. Jadi sempat baca-baca, pasien ini kemungkinan anemia karena HB-nya rendah kan. Nah, karena pasien ini kalau nggak salah umurnya 65 tahun ya, 65 tahun itu kan geriatri. Nah, anemia di geriatri itu sebenarnya sangat kemungkinan terjadinya itu sangat besar gitu. Jadi dan cukup bahaya kalau misalkan nggak diterapi karena bisa bikin gangguan kinerja fisik sama neurologisnya. Nah, tapi kayaknya di terapi pengobatan RS-nya belum ada yang bisa buat terapi anemia. Jadi kalau ini anemia ada indikasi belum diterapi gitu, jadi butuh terapi tambahan. Terapi buat anemia elderly itu kalau menurut Dipiro itu bisa dikasihnya pakai suplemen iron dulu aja sambil nanti si pasien ini karena kan kalau misalkan di data lab ini kan kurang lengkap ya, jadi pasien ini dikasih suplemen iron, ferrosulfat, sama diminta buat cek profil-profil anemianya lebih lengkap kayak MCV, serum ferritin, dan lain-lainnya seperti itu. Baik, berarti dari Maitza tadi, ini memang dari anemia tadi ya, HB-nya rendah tapi belum ada terapi, sehingga DRP-nya itu indikasi belum diterapi. Dan Maitza juga sudah sempat mencari di Dipiro, untuk pasien geriatri ini bisa menggunakan suplemen iron, lalu setelah itu dicek profil darahnya gitu ya, seperti MCV, ferritin gitu. Baik, terima kasih pada Maisa. Selanjutnya Hanum, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hanum Amelia Fahmi, NIM 065. Di sini coba lihat yang daftar obatnya, Des. Ya, pasien ini kan didiagnosis hipertensi ya. Terus kemudian pasien juga udah mendapatkan kandesartan dengan dosisnya itu 1 kali 8 mg, berarti 8 mg sekali sehari ya. Nah, berdasarkan di yang edisi 11 itu, selain itu juga kan pasien itu memiliki riwayat CHF ya. Nah, yang aku baca itu berdasarkan di Piro yang edisi 11 dengan pasien hipertensi dengan CHF itu first line yang dapat diberikan itu dapat diberikan ACI atau ARB dengan kombinasi beta blocker. Nah, untuk terapi yang diberikan ini kandesartan. Nah, kandesartan sendiri itu kan merupakan golongan ARB ya. Berarti emang udah tepat untuk kandesartan diberikan. Terus kemudian untuk dosis kandesartan sendiri itu dapat diberikan 4-8 mg sekali sehari. Ketika tidak ada perubahan, mungkin nanti bisa ditingkatkan gitu. Jadi terus kemudian untuk hipertensi sendiri ini kan baru diberikan ARB ya. Nah, terus berarti kita perlu untuk hipertensi sendiri itu perlu penambahan beta blocker untuk pasien hipertensi dan dengan CHF gitu. Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi mungkin dari Hanum? Aku baru nyari itu sih, cukup. Baik. Silahkan Reva. Mau masuk ke bagian asma. Baik. Perkenalkan saya Reva, NIM 064 ya. Tadi ya untuk asma, ini kan pasien itu waktu masuk rumah sakit mengeluhkan ada batuk, sesak nafas, sama ada nafasnya mengi gitu ya. Itu mungkin data subjektifnya ya. Terus habis itu data subjektif yang menunjukkan bahwa pasien ini tuh asma. Terus habis itu untuk data objektifnya ini mungkin bisa kita lihat dari respiration rate-nya ya. RR-nya kan normalnya kan sampai 20 ya. Kalau misalnya
pasien itu kan dia 22 kali per menit. Nah, pada pasien ini kan di tanggal 21 sama 22 itu respiration rate-nya 22 kali per menit ya. Berarti kan ada peningkatan tuh nilai respiration rate-nya. Nah, terus kalau misalnya di guideline GINA yang tahun 2021, nah itu kalau pasien respiration rate-nya itu tuh lebih dari 30 kali per menit berarti masuknya severe. Tapi kan di sini kan 22 ya. Nah, kalau 22 berarti kan masih kurang dari 30 kali per menit berarti masuknya ke asma yang mild to moderate gitu. Nah, mild to moderate. Nah, untuk tata laksananya sendiri itu bisa diberikan SABA ditambah dengan pemberian oksigen ditambah juga dengan pemberian kortikosteroid oral. Untuk obatnya apa aku masih belum cari. Mungkin segitu dulu. Baik, terima kasih dari Reva. Ini berarti tadi Reva menambahi di bagian asma ya. Ini berarti tergolong mild moderate berdasarkan RR-nya. Sehingga tata laksananya SABA plus oksigen plus kortikosteroid oral. Berarti ini untuk DRP-nya bagaimana ya, Reva? Pasien kan baru dikasih ini ya, apa sih, nebulizer Ventolin itu yang isinya itu salbutamol. Nah, salbutamol ini kan merupakan golongan SABA. Nah, berarti yang baru dikasih ke pasien baru SABA-nya doang, belum ada oksigen sama kortikosteroid oral. Jadi mungkin DRP-nya nanti kebutuhan terapi tambahan gitu. Oke. Kebutuhan terapi tambahan. Baik, apakah ada tambahan lagi dari Reva? Sudah cukup dulu. Baik, terima kasih. Silakan bisa lower hand. Selanjutnya, Wahyu Restiani. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu Restiani, NIM 066. Di sini mau nambahin yang di bagian hipertensi. Jadi kan di sini pasien ini kan belum diterapi pakai beta blocker ya. Nah, di sini tuh direkomendasiin buat beta blockernya itu dipilih nebivolol. Jadi kenapa milih nebivolol? Yang pertama itu kan di sini karena nebivolol itu adalah beta blocker selektif. Nah, di sini kenapa pakai beta blocker selektif? Dikarenakan pasiennya ini juga ada riwayat asma, makanya yang bagus untuk pasien dengan asma itu pakai beta blocker selektif yaitu nebivolol. Terus kenapa milih nebivolol juga di situ tuh alasannya itu dikarenakan nebivolol ini punya efek punya menurunkan resiko kematian yang rendah pada pasien rawat inap seperti itu. Kemudian untuk dosisnya sendiri itu biasanya diberikan 5 mg 1 kali sehari. Begitu. Terima kasih. Baik, ini berarti dari Resti ini, tadi kan dari yang Hanum tadi itu selain ACI ARB dia ditambah beta blocker. Nah, dari Resti ini merekomendasikan beta blockernya menggunakan nebivolol ya. Aku mungkin mau nanya lagi, ini kan dari yang Hanum itu dia pasien memiliki riwayat CHF ya. First line-nya itu ACI atau ARB. Nah, ini kan ada pilihan ada ACI atau ARB. Kenapa sih yang dipakai itu tetap ARB? Kenapa nggak pakai ACI saja? Ya, Hanum, apakah mau menjawab? Ya, perkenalkan saya Hanum Amelia Fahmi, NIM 065.
izin menjawab dari pertanyaan Mbak Emira, karena first line dari antihipertensi dengan CHF itu sendiri itu kan ACI atau RB dengan beta blocker. Nah, kenapa di sini aku lebih merekomendasikan ARB gitu, kenapa nggak ACI gitu kan? Karena ACI atau RB itu kan sama saja bisa direkomendasikan untuk itu merupakan first line-nya ya, karena dilihat di sini bahwa si ACI ini memiliki efek samping batuk kering, terus kemudian pasien itu juga pasien itu juga didiagnosis asma, karena ACI sendiri itu dia kontraindikasi dengan asma, terus kemudian dia juga pada pemeriksaan ronsen toraknya itu kan dia hasilnya itu Nah, ACI sendiri itu juga kontraindikasi dengan pasien bronkitis gitu. Jadi di sini aku lebih merekomendasikan untuk melanjutkan kandesartannya yaitu ARB. Terus kemudian selain itu juga ARB sendiri itu kan memiliki efek vasodilator ya. Nah, pada beta blocker yang nebivolol itu dengan kombinasi yang vasodilator ini, obat yang memiliki respon vasodilator ini dapat menurunkan angka kematian yang rendah dengan rawat inapnya juga semakin rendah gitu. Jadi itu kenapa aku lebih merekomendasikan ARB dengan melanjutkan kandesartan. Oke, baik. Terima kasih Hanum atas jawabannya. Berarti ini karena ACI ini ada efek samping batuk kering, di mana pasien ini kan ada asma dan bronkitis ya, jadi cukup kontraindikasi. Terima kasih Hanum. Selanjutnya silakan Safira. Terima kasih. Saya Safira NIM 107. Mau kasih sedikit gambaran mungkin tentang yang bronkitis ya. Jadi menurut kasus kita di bronkitis itu kan baru terdiagnosis ya sama dokternya. Nah, kemungkinan bronkitisnya ini akut karena tidak ada dijelaskan bahwa batuknya itu sudah lama. Karena untuk yang kronis itu batuknya itu 3 bulan berturut-turut, sedangkan di kasus ini kan nggak ada penjelasannya. Nah, untuk terapi bronkitis yang akutnya ini sebenarnya tuh bronkitis akut tuh kebanyakan disebabkan oleh virus. Namun ada beberapa kondisi yang disebabkan juga sama sama bakteri. Salah satunya itu pada pasien yang geriatri dan juga memiliki komorbid CHF bisa menjadi suspek bronkitis yang disebabkan oleh bakteri. Jadi mungkin pemberian ceftriaxone ini berhubungan dengan hal tersebut gitu. Oke. Berarti ini dari Safira itu, ini kan bronkitis baru terdiagnosis sehingga akut ya. Kalau akut itu biasanya virus, tapi bisa juga oleh bakteri. Kalau pada pasien geriatrik, gimana? Ya, silakan. Nah, ya nambahin sedikit lagi mungkin untuk yang bakteri yang biasanya penyebabnya itu S pneumonia, apa sih? Lupa aku. Ya S pneumonia. Nah, jadi nyari antibiotiknya itu kalau bisa yang emang selektif terhadap sensitif terhadap bakteri tersebut. Terus aku lihat juga ceftriaxone tuh sensitif terhadap bakteri tersebut gitu. Sejauh ini sih masih seperti itu. Oke. Berarti yang dari Safira itu untuk ceftriaxone yang tadi dipakai itu kemungkinan besar berkaitan dengan bronkitis akutnya ya oleh pasien. Ini berarti tidak ada masalah ya sementara ya untuk bronkitis dan Aku ceftriaxone. cari itu sih. Baik, terima kasih Safira. Selanjutnya apakah ada yang mau menambahkan lagi? Kalau begitu mungkin saya izin menambahi dulu yang tadi insomnia. Udah sempat nyari-nyari juga. Kemungkinan besar pasien ini kan menggunakan alprazolam
berapa tadi? 1 kali 0,5 ya. Itu kemungkinan besar sih alprazolam itu tergolong psikotropika, bisa untuk menenangkan seperti itu. Bisa juga digunakan untuk menangani insomnia. Namun pada pasien kali ini kan pertimbangannya adalah pasien ini usianya 65 tahun atau geriatri. Nah, aku sudah mencari beberapa literatur, ternyata alprazolam atau golongan benzodiazepin itu tidak direkomendasikan kepada pasien geriatri karena itu dapat salah satunya meningkatkan kerusakan memori gitu ya. Kalau sudah lupa kan untuk memorinya tidak bisa sekuat yang waktu masih muda seperti itu, dan juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan motorik. Nah, terus aku sudah cari-cari lagi kalau insomnia pada geriatri itu ternyata bisa menggunakan farmakologi dan non farmakologi. Nah, menurut jurnal yang saya temukan ternyata penggunaan terapi non farmakologi itu lebih baik, lebih banyak menimbulkan manfaat dan lebih minim risiko juga. Seperti itu. Minimalis risiko. Sehingga untuk yang insomnia ini mungkin aku mengajukan ADRP untuk ADR ya, karena ini pasiennya udah 65 tahun. Jadi alprazolamnya dihentikan karena tidak direkomendasikan pada geriatrik, dan sebagai gantinya itu bisa menggunakan terapi non farmakologi. Yang sempat aku cari itu ada CBT insomnia atau Cognitive Behavioral Therapy insomnia, ada juga terapi relaksasi seperti itu. Itu sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa efektif dan minim risiko kepada geriatri juga seperti itu. Baik, silakan Destiana. Oh ya Mbak, ini aku tadi cari-cari juga. Ini masih berkaitan dengan Reva ya. Aku tadi asma tadi. Kan di asma itu ada obat Ceterit diskas ya. Ini kan obatnya salmeterol sama fluticasone. Nah, di sini itu pas aku nyari, di sini kan pasien itu dikasihnya 2 kali 500 mg. Nah, sedangkan di mana itu? Di Gina itu kalau misalnya untuk si fluticasone itu seharusnya itu 100 sampai 250 mikrogram gitu, bukan miligram. Gitu. Di sini kan 200 kali 500 miligram ya. Jadi pasiennya itu kelebihan dosis si fluticasone-nya kayak gitu. Baik. Mungkin bisa sambil ditulis. Oke. Aku baru nyari itu sih, Mbak. Oke, terima kasih Desti. Berarti tadi Desti itu yang asma. Silakan Desti mungkin bisa menulis yang tadi sudah disampaikan terlebih dahulu. Oke, jadi ini dari Desti tadi, sedative diskus untuk asma. Dosis yang tertera itu 2 kali 500 mg, tapi menurut Gina itu harusnya mikrogram ya, seperti itu Desti. Oke, berarti ini untuk DRP-nya overdose ya. Baik, terima kasih. Apakah ada, ya silakan Safira. Oke, makasih Mbak Emira. Mungkin di sini tadi di data lab-nya pasien kan ada ini ya peningkatan urisemia apa sih, asam urat jadi 6,1 ya.
Nah, yang aku baca tentang hiperuricemia ini di IRA itu kalau asam uratnya masih di bawah 6,8, terapi yang digunakan itu masih terapi non farmakologi, mungkin seperti diet makanan yang tinggi purin kayak gitu, kayak mungkin jeroan atau apa ada sayuran yang hijau seperti itu. Kalau dari aku seperti itu ya. Baik, berarti ini dari Safira itu, ini kan pasien memang tadi 6,1 ya, tapi kalau menurut Ira itu kalau tingginya itu masih di bawah 6,8 itu masih pakai terapi non farmakologi saja ya, berarti tidak perlu terapi penurun asam urat. Iya. Baik. Terima kasih Safira, bisa lower hand. Selanjutnya Reva Rahma, silahkan. Ya, perkenalkan saya Reva, NIM 04, mau nambahin yang tadi tentang asma. Oke. Ya, ini yang tentang asma ini, tadi kan ini ya, kalau di mana Gina itu tata laksananya SABA plus oksigen plus kortikosteroid oral. Nah, SABA-nya kita udah dikasih ini ya, si Ventolin ya, isinya salbutamol. Nah, oksigennya itu tuh nggak ada tulisannya sih berapa, cuma hingga saturasi pasien itu 93 sampai 95% gitu. Nah, ini oksigen ini walaupun nggak ada datanya, tapi harus tetap dikasih pada pasien sesegera mungkin gitu. Terus habis itu kortikosteroid oralnya atau OCS. Nah, OCS yang dipakai kalau misalnya dari Gina itu yang dipilih itu prednisolon. Nah, prednisolon dosisnya 1 kali 50 mg selama 5 hari gitu. Jadi rekomendasi untuk pasien bisa ini tadi diberikan SABA itu si Ventolinnya itu, terus habis itu oksigen sama prednisolon 1 kali 50 mg selama 5 hari gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk Reva. Berarti yang itu keterangan tambahan dari yang DRP kebutuhan terapi tambahan ya, untuk O2-nya itu dipakai sampai saturasi pasien 93 sampai 95%, dan untuk kortikosteroid yang dipakai itu jadinya prednisolon. Baik, terima kasih Reva. Bisa lower hand. Apakah ada? Ya, silakan Safira Nabila. Ya, terima kasih Mbak Mira. Saya Safira, NIM 107. Mau nambahin terkait yang bronkitis tadi. Untuk yang penggunaan antibiotik. Nah, perlu ditambahkan untuk pemeriksaan kultur dari mungkin dari dahak pasien, karena pasien tadi batuknya berdahak ya, untuk menentukan apakah memang pasien tersebut bakterinya terhadap S. pneumoniae atau bagaimana. Jadi nanti bisa lebih tepat gitu obatnya, antibiotiknya gitu. Oke, baik. Berarti kan tadi kalau yang ceftriaxone itu mungkin profilaksis belum spesifik ke bakteri tertentu ya. Jadi Safira tadi menambahkan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan kultur supaya nanti antibiotiknya itu spesifik ke bakteri yang menyebabkan bronkitis tersebut. Ya, terima kasih Safira. Ada tambahan lagi Safira? Oh ya, Dek, mungkin saya mau masuk sebentar, Dek. Oh ya. Saya mau lihat kasusnya yang awal, coba di penggunaan obatnya. Iya, ini yang ini ada ralat sedikit ya, Dek. Untuk nebulizer Ventolin Flexotide-nya dia hanya dipakai tanggal 21 sampai tanggal 22 saja. Tanggal 2
3 sampai dia pulang dia KP kalau perlu aja. Kayaknya sih nggak ada penggunaan lagi. Terus untuk seretitnya mulai tanggal 23. Oh, baik. Oke, gitu aja. Ayo yang belum bersuara siapa nih? Sudah bersuara semua? Sudah tadi, Bu. Sudah Oke. bersuara semua. Ya, silahkan dilanjut. Baik, Bu. Terima kasih Terima banyak, kasih, Ibu. Bu. Oke. Oh iya, Safira sudah ya tadi, silakan lower hand. Sekarang Hanum, silakan. Ya, terima kasih. Izin menambahkan, buat yang hipertensi dengan CHF, kan pasien itu menggunakan golongan ARB sama beta blocker ya. Nah, penggunaan ARB sama beta blocker sendiri itu perlu dilakukan monitoring terkait efek sampingnya. Bisa dilihat batuk, terus kemudian hiperkalemia, peningkatan kreatinin, sama angiodema. Terus kemudian untuk monitoring keberhasilan dari si penggunaan ARB sama beta blocker sendiri itu bisa dilihat dari nilai tekanan darah, serum kreatinin, sama HR-nya hingga normal. Mungkin itu aja sih tambahan dari aku. Oke, berarti tadi Hanum menambahkan terkait pengobatan hipertensi dengan riwayat CHF itu ada monitoring keberhasilan dan monitoring ESO dari obat ARB yang kita pakai, yaitu Kandesartan. Ya, terima kasih kepada Hanum. Apakah ada, silakan bisa Hanum lower hand. Yang lain apakah ada yang mau menambahkan? Reva, silakan Reva. Ya, perkenalkan saya Reva, NIM 64. Izin menambahkan monitoring keberhasilan di problematik asma. Nah, kalau pada asma itu monitoringnya itu gejala asma pada pasien itu tuh terkontrol setidaknya selama 4 minggu setelah diberikan terapi gitu. Terus habis itu mengurangi frekuensi eksaserbasi akut. Mohon maaf, bisa diulangin soalnya di sini hujan. Nggak kedengeran, maaf. Iya, oke. Jadi monitoring untuk asma itu gejala pada pasien asma itu tuh terkontrol setidaknya selama 4 minggu setelah diberikan terapi. Terkontrol 4 minggu setelah diberikan terapi. Lalu frekuensi eksaserbasi akutnya ini berkurang sama dapat melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Oke. Terima kasih. Dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Baik, itu dari Reva tadi terkait monitoring keberhasilan dari problematik asma yang diderita pasien. Terima kasih Reva, bisa lower hand. Destiana, silahkan. Oh ya Mbak, masih lanjut yang Reva tadi ya. Kalau Reva kan tadi kan DRP-nya untuk monitoring kebutuhan terapi tambahan. Tapi kalau aku, kalau saya itu untuk yang overdose. Jadi untuk yang overdose, untuk monitoring keberhasilan itu hampir sama ya kayak si Reva. Gejala asma pasiennya itu terkontrol sama 4 minggu setelah terapi, kemudian mengurangi frekuensi eksaserbasi akut, terus juga dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Ini menurut Gina tahun 2021. Untuk monitoring ESO-nya, tadi aku udah cari juga di Medscape tahun 2002 itu dia monitoring kalau misalnya dia nanti nasofaringitisnya itu sebesar 9%. Kemudian untuk sakit kepalanya itu sebesar 7%, kemudian ada edemanya nanti di monitoring sekitar 1-3%, kemudian ada ruamnya sama ada hiperglikemianya sekitar 1-3%. Gitu Mbak. Oke, berarti terkait untuk monitoringnya ya, silakan Desti bisa menulis dulu yang tadi sudah disampaikan. Oke, ini teman-teman apakah ada yang mau menambahi atau ada yang kurang? Cukup banyak juga ternyata ya DRP dari pasien kita ini.
Baik, untuk monitoring keberhasilannya tadi sudah dari Deva, berarti ESO-nya nasofaringitis, sakit kepala, dan hiperglikemia. Ini sepertinya sudah tidak ada yang menambahi lagi. Mungkin bisa saya simpulkan saja ya dari DRP pasien ini, Desti bisa ke atas sedikit dari yang asma, mungkin kita simpulkan. Pertama itu ada problematik asma ya. Ini sudah tadi didiskusikan bersama, ada DRP kebutuhan terapi tambahan yaitu oksigen dan kortikosteroid oral. Oke, ya dengan keterangan yang sudah tertera di situ, sudah ada monitoring keberhasilan dan ESO-nya juga dari masing-masing obat itu. Lalu kita next saja. Untuk hipertensi dengan riwayat CHF, itu DRP-nya itu kebutuhan terapi tambahan ya, butuh beta blocker karena ini masih ARB saja, sudah ada monitoringnya juga. Nah, untuk yang bronkitis, itu DRP-nya, bronkitis itu sudah diasumsikan sudah tepat ya penggunaan ceftriaxone itu, namun perlu pemeriksaan kultur dari pihak pasien supaya nanti antibiotiknya bisa spesifik. Untuk hiperurisemia ini tinggi tapi belum membutuhkan terapi farmakologi, jadi masih yang non farmakologi saja untuk diet makanan yang tinggi purin, mengonsumsi sayuran hijau. Kemudian selanjutnya ada anemia. Ini DRP-nya itu adalah indikasi belum diterapi. Untuk terapinya ada suplemen iron dan perlu cek profil darahnya. Kemudian yang insomnia itu DRP-nya adalah ADR, ini penghentian alprazolam dan diganti dengan terapi non farmakologi. Sudah ya berarti ya dari DRP problematiknya 6 dan sudah dijelaskan juga tadi terkait DRP-nya apa saja, solusinya sudah dijelaskan dengan baik sekali oleh teman-teman semua. Sehingga karena sudah tidak ada yang ditambahkan dan ini sudah cukup lengkap, ini bisa teman-teman mulai mempersiapkan menulis SOAP. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan antusiasmenya dalam diskusi kelompok CPL 4 pada kasus pernafasan kali ini. Saya sebagai moderator, juga Destiana sebagai notulen, minta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam proses penyampaian diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.